siapa sih kira-kira yang mau ngerusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau ngerusak NU hari ini? Ini saya terangkan. Dua pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui Asobiah ini sudah diakui. Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu Pak yang belum bersepakat itu. Salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja. Pak, tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilih lah. Nah ini kemudian Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Tapi kemudian dibelokkan oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb, kemudian berubah menggunakan konsep-konsep dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya bahas. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila. Dan tiga-tiganya ingin menumbangkan NU dan Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai penopang utama keberlangsungan Pancasila. Ini tiga paket ini Pak, tiga musuh dan tiga paket inilah kemudian yang berusaha ditumbangkan barengan. Jadi mohon maaf kalau di NU sekarang muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan NU garis inilah, garis miring, garis putus-putus lah. Nah ini kan sebenarnya upaya pemecah belahan itu. Termasuk di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi meskipun nggak kelihatan. Nah ini adalah upaya memecah belah, sebenarnya targetnya adalah Pancasila Pak. Tapi jalur pantulnya itu kalau main karambol itu ngebannya lewat NU dan Muhammadiyah. Makanya jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terhasut lalu kemudian rontok perlahan hingga lama-lama negara ini tumbang perlahan juga. Ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang Pak, di dalam itu ngobok-ngobok Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga. Kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga. Sama Pak, tapi tujuannya tetap khilafah Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu. Itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila. Udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama Pak, Hizbut Tahrir juga. Islam menyediakan semua literatur tentang khilafah itu. Ini sistem politik biasa Pak. Kelompok-kelompok penggarong Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama Pak dalam politik. Ini kan kemudian yang meluluh lantakkan berbagai kehidupan beragama kita ini kan tujuan politik Bu. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik Pak, silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari makosidus syariah. Harus Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus.